Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan ini, di hari Sabtu. Dan mudah-mudahan ada tetap semangat, walaupun kami tahu bahwa banyak sekali, kalau netizen ini lagi marah-marah ya. Ini berkaitan dengan, katanya ini tanda-tanda baru bahwa adanya nepotisme, atau kalau dulu kan KKN sebenarnya kita sebutnya itu, Mhm. sekarang merebak kembali. Dan seperti biasa, kami ajak dalam perbincangan program membaca berita di balik berita bersama saya, Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Ya, ini memang akhir pekan, tapi sepertinya kita ya terpaksa lagi-lagi harus ngomong yang lumayan serius gitu ya, Mas Ya, Hersu. memang selama ini ngomong nggak serius kita ya. Terlalu serius Mbak Agi ngomongnya ya, tapi mungkin delivernya Iya, jangan terlampau serius. Oke, betul. ini yang rame itu kan soal ya belakangan ini, kemarin sempat muncul isu Ray Dalio yang mundur mundur dari Danantara tapi dibantah begitu ya. Tapi Betul. kemudian dari unggahan-unggahan di media sosialnya, terutama di akun Instagramnya itu, ya Mhm. kemudian kita dapat clue gitu apa sebenarnya yang terjadi kan. Dan netizen Mhm. kita juga paham itu, makanya kemudian apanya dia, media sosialnya diserbu oleh netizen. Dan bersama dengan itu kan dalam beberapa sebulan terakhir inilah kita melihat Mhm. pengumuman-pengumuman ada RUPS gitu, pergantian direksi, kemudian komisaris dan sebagainya. Ya, begitu kita lihat komisaris-komisaris yang ada, kita tahu sebenarnya dengan cara seperti itu kita tahu bahwa Pak Jokowi, seperti yang kita bahas kemarin, masih sangat kuat. Sehingga kemudian Mhm. kita lihat posisinya itu, komposisinya itu, kalau yang perusahaan ini ada orangnya Pak Jokowi, di sini orangnya Pak Prabowo dan sebagainya. Jadi ini mengulang kayak kabinet, Mbak. Kabinet ini kan Betul. jadi gemuk itu kan, ingat tanggal 13 apa ya? 13 Oktober ya. Pak Prabowo itu Mhm. dilantik tanggal 20 Oktober ya, Mbak ya. Tanggal Betul. 13 Oktober kan datang ke Solo ya, sebenarnya Pak Prabowo sudah Mhm. bawa draft kabinet gitu, tiba-tiba Pak Jokowi udah nyodorin 6 kabinetnya, akhirnya ya dikombinasi jadinya 109 orang gitu kabinetnya, itu yang terjadi. Nah, ini juga begitu komisaris. Saya terkejut kemarin misalnya di Indosat ini, Nezar Patria yang jadi apa, jadi komisarisnya ya, Komisaris utama. utamanya ini Mhm. wakil wakil menteri menteri em, wakil menteri Komdiji. Komdiji, dan ini orangnya Jokowi lah, dulu pendukung timnya Jokowi begitu. Sementara di Telkomsel, di Telkom ya, di Telkom itu Iya. Anggaraka. Ini Wamenkom Diji juga, ini anak orang baru, dan ini orangnya Pak Prabowo gitu, Mbak. Nah, saya kaget juga lihat itu, kok di Indosat sampai 15 orang komisarisnya itu. Untuk apa gitu? Saya nggak tahu direksinya berapa, tapi ya, saya terkejut-kejut ada sebuah perusahaan komisaris sampai 15 orang. Apa kerjanya kan? Kerjaan mereka ini kan nggak full time job ya, Mbak Agi ya, Ya. kerja sebagai komisaris. Dan kemudian sampai banyak segitu, itu apa yang terjadi gitu. Mhm. Ya, kita miris melihat itu ya, Mas Hersu ya. Jadi memang ini luar biasa bancaannya. Hmm. Dan orang-orangnya Pak Jokowi ya masih bertebaran di sana sini, Ya, apalagi kemudian eh, ipar sepupu dari lewat Pak sepupunya. Jokowi Hmm. menjadi komisaris utama lagi ya, Ya, di PT Semen Indonesia. Ini salah satu gede juga ini BUMN ya. besar. Iya. BUMN yang besar di Indonesia. Jadi ya memang bagi-bagi inilah. Nah, ini kemudian yang banyak muncul Mas Hersu. Hmm. Karena sebelumnya pembagian ini kan juga sudah sering kan Hmm. dilakukan dari mulai Grace Natali, misalnya Grace Hmm. Natali masuk ke Main Min ID ID. Iya. Mineral Mineral Indonesia Hmm. ID begitu kan. Ini apa gitu, kompetensinya itu di mana? Nah, belum lagi yang lain-lain, belum lagi yang rangkap jabatan itu Hmm. seperti disebutkan Mas Hersu. Jadi mereka ini kan rangkap jabatan ada di pemerintahan, tapi kemudian jadi antara regulator dan kemudian istilahnya yang di antara si apa regulator dan kemudian yang diaturnya, pengatur Hmm. dan pengaturnya itu Ya. orang yang sama begitu kan. Ya ibaratnya seperti Danantara yang seharusnya bisa KPK ada di luar melihat Danantara itu seperti apa, tapi Hmm. ternyata Danantara juga dimasukkan ke dalam struktur, saya lupa di pengawas KPK atau apa KPK gitu dimasukkan ya. dalam Dantara maksudnya ya. KPK Nah, ya. dimasukkan dalam Danantara ini kan lucu melihatnya gitu. Nah, ini sekarang yang sedang rame adalah mundurnya atau batalnya Ray Dalio, yaitu Hmm. seorang investor terkemuka dari Amerika dari Dewan Penasehat Danantara. Nah, inilah yang kemudian dibantah ya oleh pemerintah, Hmm. baik itu Pandu Sahrir, baik itu Roslani sebagai CEO dari Danantara, ini membantah mundurnya Ray Dalio tersebut. Jadi Ray Dalio ini adalah seorang investor dari Amerika yang ya kekayaan pribadinya
pribadinya sih kalau saya lihat, saya cari berapa sih kekayaannya sekitar 217 triliun. Dan dia ini adalah pendiri Bridgewater Associates gitu, sebuah perusahaan hedge fund atau daya lindung nilai begitu yang sukses, yang terkenal cukup sukses. Dari puluhan tahun beroperasi itu hanya sekitar, kalau saya baca sejarahnya itu ya, History of Bridgewater itu hanya sekitar 3 kali dia salah menilai sesuatu begitu. Dan selebihnya ini sukses, Mas Hersu. Ya, Dia yang paling sebagai serem tapi pengelola kalau investasi. saya baca kalau paling serem tuh banyak banyak digoreng-goreng juga oleh netizen katanya Ray Dalio ini orang yang bisa memprediksi kalau sebuah negara bakal bangkrut gitu itu ya. Betul. Itu dia Hmm, yang bikin betul. serem. Dan dia membuatnya itu menjadi sebuah buku begitu. Jadi ya, Hmm. dan itu menjadi pegangan para ekonom, para apa, sehingga orang kalau melihat sebuah negara itu dia lihat dari berbagai Indikator ya. variabelnya. Ya, Iya, indikatornya. berbagai Hmm. indikatornya, Hmm. misalnya seperti mata uang, nilai mata uang, Hmm. kekayaannya, tingkat korupsinya, apa dan sebagainya, dia bisa memprediksi bahwa sebuah negara ini akan gagal. Dan dia jelas-jelas mengatakan bahwa kegagalan sebuah negara tidak begitu serta-merta terjadi begitu saja. Jadi kegagalan sebuah negara sudah bisa dilihat sebelumnya, sejak beberapa tahun sebelumnya. Hmm. Begitu perjalanan bahwa negara ini dari mulai dia bangkit, kemudian masa keemasan, terus kemudian masa puncak apa dan sebagainya, kemudian menuju kepada kekacauan dan kemudian kolaps dan bankrupt itu ada tahapan-tahapannya yang sudah bisa sangat jelas itu dilihat. Jadi Redalio ini dalam bukunya dan dalam tulisan-tulisannya itu eh, terkenal sebagai apa pemprediksi begitu ya tentang kegagalan sebuah negara. Nah, makanya terus kemudian ketika Ray Dalio ini mundur dari Indonesia, ini menjadi pertanyaan, kira-kira karena apa begitu? Karena Hmm. sampai sekarang ini belum ada Mas Ersu, belum ada pernyataan dari Ray Dalio maupun dari Jubir, Hmm. dari dari Ray Dalio sendiri maupun dari Bridgewater gitu yang mengungkapkan kenapa mundur. Nah, tapi Hanya anu ya dari sumber-sumber aja ya media kayak Bloomberg dan sebagainya hanya mengutip sumber-sumber ya gitu ya. iya, mengutip sumber-sumber dan sumber-sumber itu dari Bloomberg ya, Hmm. karena Bloomberg yang mewawancarai mereka. Jadi ini judulnya berjudul seperti ini. Dalio won't join Indonesia Fund as advisor in blow to Prabowo. Jadi di situ ini pada tanggal 28 Mei, Mas Hersu, kalau saya Hmm. lihat ini Hmm. terbitnya. Hmm. Ini Bloomberg Online ya. Dan kemudian di situ ada gambar Dalio, di situ disebutkan Ray Dalio won't be an advisor to Hmm. Indonesia New Sovereign Wealth Fund dan antara people familiar with the matter said just 2 months after official announce the billionaire's involvement. Ya kita ingat Hmm. pada bulan Maret yang lalu, kalau tidak salah tanggal 25 Maret, pokoknya akhir Maret, itu kan dia datang ke Indonesia, kemudian eh, ada di istana, diperkenalkan oleh Prabowo, dan kemudian di situ dia memberikan speech, memberikan pidato yang dia memuji Prabowo bahwa Prabowo di tangan Prabowo diharapkan pemerintahan yang baru ini dapat Hmm. bangkit menuju Indonesia Jaya apa dan sebagainya. Saya sudah bertemu Prabowo, saya sudah berbincang dengan Prabowo dan saya merasa dialah orangnya yang bisa. Jadi dan karena itulah maka saya mau bergabung dengan Danantara. Dia mengatakan Hmm. demikian. Hmm. Nah, proses Dalio ini mau bergabung, tapi belum terinisiasi secara resmi belum katanya kalau Hmm. menurut pemerintah Indonesia ya baru pernyataan seperti itu. Tapi belum ada mungkin semacam hitam di atas putih Tes. begitu. Hmm. Jadi dia bisa mundur begitu saja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari bulan Maret, Mei, Juni aja belum, gitu kan? Maret, April, Mei, artinya sekitar 2 bulan. Kenapa tiba-tiba dia berubah begitu, Hmm. Mas Hersu? Dan saya rasa Bloomberg tidak akan menulis yang ecek-ecek kalau Hmm. sumber beritanya ini tidak resmi, begitu ya. Hmm. Dan ini kan kemudian dikutip oleh banyak media berbahasa Inggris, media dalam maupun luar negeri, begitu ya. Saya rasa ini sesuatu yang benar, walaupun ini ditolak ya bahwa ini tidak benar menurut Pandu Sahrir, menurut Rosan Ruslani sebagai CEO dari Danantara, dia mengatakan baru saja kok kami mengadakan Zoom dengan Redalio gitu. Jadi tidak mungkin kalau seandainya dia itu mundur dan belum ada pernyataan dari pihak Redalio sendiri bahwa mereka akan mundur gitu. Hmm. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan itu yang Ya. dikatakan Mas Ersu Ah. soal Redalio sangat keras soal meritokrasi ya dan Ah. dia sangat keras soal korupsi. Ah. Kesuksesannya itu karena itu begitu. Hmm. Hmm. Jadi
beda dengan yang di Dewan Penasehat itu ada Thaksin Shinawatra Oh yang ya ya. rakyatnya diuber-uber sekian tahun lari ke luar negeri dan sampai sekarang pun untuk keluar dari Thailand itu harus atas persetujuan pemerintah mau datang ke Indonesia katanya tidak bisa begitu karena tidak disetujui. Begitu juga dulu ada nama Tony Blair tapi kemudian tidak jadi. Ini kan orang-orang seperti Tony Blair yang pernah apa namanya menggelapkan pajak apa dan Ya sebagainya. dan Kalau dia reputasinya memang reputasi internasional dan kemudian Bridgewater Associate perusahaan hedge fund miliknya hmm, itu hmm, mengelola investasi hampir 2.000 triliun loh Mas Hersu. hmm. Dan itu ya kalau kita kurskan dari 224 miliar dolar Amerika ya sekitar 2.000 triliun ini luar biasa sekali. Iya, iya. Eh, nah, ini yang kemudian, penting dibacain juga ini Mbak nanti ya soal statusnya eh, dari Ray Dalio karena kemudian oleh netizen kita dikait-kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang di Indonesia gitu, yang fenomena yang saya sebut tadi itu banyak sekali orang orang-orang baik orangnya Pak Jokowi maupun orang Pak Prabowo yang mendapat jabatan sebagai komisaris gitu. Betul, betul, betul. Jadi ini hebohnya Hmm. di tengah simpang siur seperti Iya. itu Heeh. ada berita dari Bloomberg tanggal Ya. 28 Hmm. Mei dan Hmm. kemudian pemerintah menolak gitu ya bahwa berita itu Membantah tidak ya. benar gitu Hmm. ya membantah itu dan tapi ternyata 3 hari yang lalu itu malah justru Redalio ini tidak menyatakan secara cetawelo-welo terang benderang tapi ini yang kemudian diyakini oleh netizen Indonesia itu sebagai sesuatu tanda-tanda begitu. Hmm. Jadi Hmm. dia menulis di situ ya Mas Hersu kurang lebih ini sedikit saja saya bacakan. It is unacceptable to use your personal influence to help someone get a job because doing so undermines the meritocracy. Ini soal meritokrasi. Nah, yang terakhir saja ini soalnya agak panjang. It is an insidious form of corruption and it must not be tolerated. Must not be tolerated. Hmm. Jadi yang terakhir ini bahwa ini adalah sebuah sesuatu yang busuk, bentuk busuk dari Hmm. korupsi dan ini tidak bisa ditoleransi. Hmm. Jadi apa Ya. Yang tadi menggunakan awalnya kan dia bilang bahwa iya, menggunakan pengaruh kamu untuk mendapatkan orang yang kamu betul. jabatan kan gitu Mhm. ya. Hmm. Mhm. Ya. Ini sepertinya mengarah ke situ begitu, Hmm. mengarah terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo belakang ini yang patut dicurigai itu dipengaruhi masih sangat dipengaruhi oleh Jokowi begitu, Hmm. sehingga kemudian coba kita baca ya Mas Hersu ini komentar-komentarnya. Hmm. Kalimat terakhir it is an insidious form Hmm. of corruption and it must not be tolerated cocok dengan 62 artinya cocok dengan Indonesia. Hmm. Nah, Dear Sir, ini saya lewati saja. Hmm. Asumsi bertebaran, ini kata Panji Pragiwaksono. Hmm. Kemudian dengerin tuh Jokowi, Gibran Rakabuming, ya, maksudnya disuruh baca nih Hmm. Hmm. tulisannya si Redalio begitu, Hmm. Hmm. dengan memention Presiden dan juga Jokowi, Wapres dan juga Jokowi. Kelola dana ribuan triliun, isinya nepotisme yang nggak bisa kerja. Mending mundur ya Mister, good choice katanya. Hmm. Ada lagi yang mengatakan banyak sekali. Oh, beliau kena culture shock katanya begitu. Jadi dia masuk ke perusahaan begitu ya istilahnya dan kemudian melihat loh kok seperti ini perusahaannya dalam hal ini tentu saja adalah Danantara. Maksudnya Hmm. seperti itu Hmm. Mas Hersu. Hmm. Hmm. Dan ini coba saya lihat ya Mas Hersu yang berkomentar ini sudah ada 1.877 sampai dengan Jumat malam ya. Terus kemudian yang like atau love itu 33.000. Ini sangat jarang, saya tidak tahu, saya tidak menelusuri ke bawah, tidak Hmm. diving begitu ya istilahnya. Tapi kalau melihat dari apa namanya tahun ini, tahun yang lalu, apa dan sebagainya itu, yang biasanya nge-like dari unggahan dari Redalio di Hmm. Instagram itu hanya ribuan Mas Hersu, Hmm. nggak sampai puluhan ribu seperti ini. Kemudian yang komentar juga biasanya ratusan, paling banyak juga ribuan gitu ya, ribuan tidak sampai kemudian 1.800 seperti ini begitu. Dan yang komentar juga banyak para apa ya para netizen yang bercentrang biru, yang artinya mereka ini memiliki follower yang cukup banyak begitu. Hmm. Dan di sini coba saya lihat lagi
Ada yang mengatakan juga, do you mean Danantara Indonesia? Apakah yang dimaksud tadi oleh Redalio Mm-mm. adalah Danantara? Ada yang juga yang menanyakan, keluar gara-gara ini, Bang. Ini cuek banget. Ada juga yang memuji syariah banget mindsetnya beliau begitu. Karena kalau kita lihat memang sejarah dari Dalio ini memang dia memikirkan soal meritokrasi itu dapat merusak sebuah perusahaan atau dapat merusak sebuah negara. Jadi makanya dia mengatakan sebagai sesuatu yang sangat busuk dan berbahaya itu tadi gitu. Masih banyak lagi karena ini ribuan ya Mas Hersu. Ini ada lagi mengatakan gini, sepertinya si Bapak sudah sadar. Jadi pada waktu bulan Maret itu ketika dia mengatakan itu dia belum sadar, tapi sekarang sudah sadar gitu. Ya, ya. Ada juga mengatakan 58% pelongo-pelongo pasti. Aduh kacau. Jadi ada yang mengatakan begini, ini kalau unggahannya itu dalam bahasa Inggris, maka kemudian ya pendukung Pak Jokowi atau apa itu jarang sekali yang berkomentar di sini Mm-mm. begitu. Mm. Jadi memang ini komentarnya ya orang kaget ya. Kenapa Redalio ini mundur? Karena kita ingat Mas Hersu ketika itu dia kan diundang di Hambalang ya. Mas Hersu Mm. masih ingat ya, dia Ya, ya. memberikan kepada menteri-menteri yang Mm, baru mm, begitu mm. kan memberikan ceramah atau macam motivasi begitu kan Mm. di Hambalang dan sepertinya sudah sangat dekat dan kita ingat oh ya saya ingat ada sebuah Instagram dari Pak Luhut begitu pada bulan mungkin sekitar September 2024, yaitu Pak Luhut bertemu dengan Dalio. Dan ketika itu dia memang ingin membuat family office Indonesia, yaitu Mm. sebuah pengelola investasi begitulah Mm. dari yang seperti semacam hedge fund seperti itu juga gitu ya. Dan kemudian dia bertemu dengan Dalio, berkonsultasi, dari situlah dia makin kagum kepada Dalio begitu, pandangan-pandangannya apa mungkin dia ini orang yang sangat mumpuni, maka tidak heran kemudian selain Prabowo juga Luhut ini yang menginginkan Dalio terlibat dalam Ya, Danantara. Dan kalau seandainya Dalio terlibat sebagai penasehat dari Danantara, memang moncernya Danantara atau nama Danantara di dunia itu pasti akan naik begitu. pasti. Karena Mm. iya ada Ada jaminan ada namanya yang lah ya. di baliknya. Iya. Mm-mm. Iya. Mhm. Oke, dan apa sih yang tadi kan saya udah baca, saya sekilas saja. Kita mesti Mhm. breakdown juga apa Mhm. sebenarnya yang terjadi di Indonesia sekarang ini hari-hari ini, Mbak Agi, Mhm. Betul, sehingga betul, kemudian betul. netizen itu kok kelihatannya marah banget ya sekarang ini dalam beberapa hari ini. Gitu. Iya, betul. Kalau kita lihat seperti tadi yang Mas Hersu bilang begitu ya, Mm-mm. ada Anggaraka Prabowo misalnya begitu, Mm. Mas Hersu yang Mas Hersu dia diangkat sebagai komisaris Telkom, Mm. komisaris utama Telkom. Pengurus utama Nah, loh, ya, ya, ya. iya, komisaris utama dan Telkom ini sekarang ini mengelola aset atau kekayaan sebesar 299 triliun. Luar biasa. Ini Mm. kalau di peringkat BUMN industri itu dia peringkat 8 terbesar Mm. ini Mas Mm. Hersu. Jadi memang cukup mengejutkan dan coba saya cari ya pemilik mayoritas saham Telkom kita punya berapa? Pemerintah memiliki 52,09%. Jadi memang ini Pemegang saham, eh, ya, pemegang iya, saham sebagai utama. pemegang saham, Mm. sebagai pemegang saham utama. Jadi memang ini luar biasa kalau kemudian dipegang oleh seseorang yang secara apa ya namanya, secara pengalaman begitu, Mm. secara jejaknya begitu, ya hampir tidak ada dia Anggaraka Prabowo ini adalah tadinya seorang fotografer begitu, Mm. terus kemudian mungkin cukup dekat dengan Pak Prabowo ya sejarahnya begitu, dan kemudian dia di hire Pak Prabowo begitu untuk bersama Pak Prabowo bekerja untuk Mm. Pak Prabowo, dan di situ sebetulnya dia pernah menjadi ya perusahaannya Pak Prabowo lah Mm. begitu ya. Kalau seandainya dia berperan atau berkarir itu di perusahaan-perusahaan Pak Prabowo, tapi lebih sering sih kalau lihatnya ini sebagai orang-orang yang ada di sekeliling Prabowo. Jadi circle-nya Pak Prabowo begitu. Bukan dengan pengalaman internasional atau mungkin pengalaman yang Mm. secara nasional. Orang melihatnya kan seperti itu Mas Hersu. Mm. Apalagi kemudian usianya memang masih sangat muda 35 tahun. Walaupun kalau kita sebagai wartawan kita bisa menduga Pak Prabowo mengambil itu yaitu perusahaan-perusahaan yang memang berkapitalisasi besar Mm. seperti Pertamina itu juga komutnya dan dirutnya Di adalah orang rootnya. Pak Mm. Prabowo. Mm. Walaupun kita melihat kalau komutnya oke gitu, tapi dirutnya kapasitasnya bagaimana sih begitu ya untuk mengelola Pertamina yang sebesar itu begitu. Yang bahkan kita lihat ketika terjadi peristiwa di korupsi di Pertamina terlihat
eh, berbicaranya itu agak bergetar atau seperti apa gitu, orang yang memang belum terlalu banyak pengalaman. Nah, Ya. ini kemudian di Telkom. Selain itu, kalau kita bisa melihat, saya menduga yang penting karena sumber korupsi ada di perusahaan-perusahaan besar ini, kemudian orang-orang Pak Prabowo itu diletakkan di situ untuk mengawasi supaya jangan sampai terjadi korupsi. Tapi kan sebetulnya tidak hanya itu, Mas Hersu ya. Tapi harus orang-orang yang memang betul-betul berpengalaman dan kemudian memiliki niat baik dan ya dengan kondisi yang sudah rusak gitu ya Hmm. selama 10 tahun seperti ini mungkin ada rumus-rumus tertentu yang bisa diterapkan oleh Pak Prabowo. Tapi begitu muncul anak muda ini yang di mata orang, di mata masyarakat luas, eh, orang-orang pintar Indonesia begitu sepertinya memang kurang kompetensi untuk memegang BUMN yang sebesar itu. Itu salah satunya yang disebut juga mungkin sebagai ordal, sebagai orang dalam gitu. Hmm. Hmm. Ya, dan belum lagi yang jumlahnya yang saya tadi sebut ya sampai 15 orang gitu kan kelihatan Iya, kalau betul. betul-betul itu untuk menampung begitu. Tapi kan ini jadi bancaan karena bagaimanapun juga meskipun mereka udah Mhm. perusahaan publik tapi tetap aja kan itu Mhm. dan kemudian BUMN sudah dipisahkan dari negara tapi tetap aja uang negara itu sebenarnya yang di Iya, situ kan. Jadi memang betul menyedihkan ya betul. situasinya sekarang ini ya. Mhm. Kita Mhm. prihatin Mhm. gitu, kok gitu lagi, kok mengulang lagi bancaan gitu. Kita nggak menolak Mhm. orang jadi komisaris, tapi mungkin disesuaikan dengan kompetensinya gitu. Dan kemudian ada konflik of interest-nya itu loh Mbak, ya kan? Karena Mhm. benar Betul. di Komdiji kan mereka regulator gitu kan, regulator Mhm. dan Mhm. kemudian dan regulator itu artinya mereka membuat kebijakan dan mereka juga mengawasinya. Tiba-tiba mereka sendiri yang bagian dari itu. Jadi kan kayak jeruk makan jeruk jadinya mereka itu. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Itulah yang sebetulnya tidak boleh terjadi kalau seandainya negara itu sudah misalnya Hmm. sekarang BUMN, ada sekian banyak BUMN itu kan dimasukkan semuanya ke dalam Danantara Hmm, begitu hmm, ya. hmm, hmm, Dan kemudian artinya ini harus BUMN harus disehatkan. hmm, Disehatkan itu artinya yang sangat disorot oleh orang seperti Redalio itu adalah soal korupsi, soal meritokrasi. Nah, hmm. sementara dia dari sejak mungkin baru bulan Maret ya, bulan Hmm. Maret ketika dia datang ke Indonesia sampai dengan 2 bulan belakangan ini, saya rasa dia pasti mengamati betul apa dan antaranya maupun BUMN-BUMN di mana dia akan ikut mengawasi di situ Hmm, menjadi hmm, penasehatnya. Dia nggak akan hmm, kerja cuma-cuma. Ini semua mereka kan dibayar sangat tinggi. Kalau kita melihat riwayat Tony Blair, bagaimana ketika dia menjadi apa kalau di IKN mungkin penasehat juga namanya ya. hmm, Tapi hmm. di situ kalau saya lihat apa sih perannya di situ yaitu dia untuk mendatangkan investor, investor dari asing dari luar negeri begitu yang dengan adanya Tony Blair diharapkan itu menumbuhkan kepercayaan. Tapi Ya, ternyata kan dia gagal dalam hal ngezong itu juga kan gitu. dia di IKN Ternyata kan. zong, duitnya sia-sia gitu. Nah, tapi kalau seorang Ray Dalio, saya rasa dia tidak akan mempertaruhkan reputasinya Iya. sebagai orang yang mengelola hampir Orang 2000 swasta kalau dia triliun Mbak, investasi. ya kan. Iya, dia orang swasta begitu. Dan kemudian kalau kita lihat nih Mas Hersu ya, misalnya di CNBC begitu ya, Hmm, di CNBC ini dia eh, juga menyoroti bahwa apa yang dikatakan Dalio ini memang sangat luar biasa ya di tengah isu mundurnya dia. hmm, Coba ini salah satu media yang saya bacakan ini. Dia mengatakan bahwa melansir unggahan Instagram resmi tadi yang sudah kita lihat, ini yang disoroti adalah Ray Dalio tersebut berbunyi, jangan gunakan daya tarikmu untuk memberi seseorang pekerjaan. Don't use your pull to get someone a job. Ini diulang lagi, disoroti, digarisbawahi begitu ya. Terus kemudian itu lagi soal korupsi itu tidak bisa ditoleransi dan kemudian soal meritokrasi ini luar biasanya. Dia mengatakan Ray Dalio ini memang dalam buku dan berbagai artikelnya mengatakan seseorang menggunakan pengaruh pribadi untuk membantu orang nah, lain ya, mendapatkan pekerjaan, tindakan semacam itu dinilai merusak prinsip meritokrasi atau sistem yang mengutamakan kemampuan dan prestasi. Jadi iya, iya. jelas sangat ke situ. Pengaruh saya Mungkin kira kita bukan daya tarik ya, beda loh ya pengaruh dan daya tarik ini. Lebih pengaruh pribadi. Iya kan itu yang betul, yang betul. yang di Mhm, soal business mhm. of influence itu kan sangat terlarang itu gitu. Betul, betul Mas Hersu. Untuk sesuatu yang jernih, yang bersih, Hmm, jenjang nantinya apa dan hmm, sebagainya kan nggak boleh ada yes. pengaruh-pengaruh yang seperti itu kalau sebenarnya kita Hmm, akan menjadi hmm, negara yang maju. ya. Nah, ternyata budaya di sini seperti itu. Saya rasa ini Hmm, Bapak Dalio ini terkaget-kaget melihat apa yang terjadi di Indonesia begitu. iya. Loh, ternyata dalamannya kok kayak begini begitu ya. Ya, oke, tapi kita tunggu ya soal penjelasannya apakah dia mundur. Tapi kalau lihat
ya unggahan-unggahan dia dan kemudian dia tidak segera membantah dan sebagainya, ya kelihatannya pasti ada sesuatu dan itu adalah kabar buruk gitu. Apalagi kalau kemudian tadi kan kita di awal menyinggung soal dia bahwa dia dikenal sebagai orang yang bisa memprediksi. Sebenarnya dia bukan memprediksi ya, dia lihat indikator-indikator, lihat Hmm. variabel-variabelnya dia dengan cara seperti itu Ya. dia sudah tahu. Jadi kalau kalau prediksi aja kan soalnya meramal aja. Kalau ini sebenarnya eksak karena ada Mhm. indikator yang jelas, ada parameter yang jelas soal negara yang gagal tuh, negara yang berhasil itu seperti ini, tahapannya negara yang gagal seperti ini. Dan Betul, jadi betul. ya kalau kemudian dia betul mundur dari Danantara, ya pasti dia sudah mulai mencium sesuatu dan dia nggak mau terlibat dalam soal itu karena itu bisa jadi mencoreng reputasi dia kan gitu. Iya, ini coba saya bacakan Mas Hersu ya. Hmm. Dalam bukunya, Dalio ini menyarankan agar suatu negara melakukan hal-hal sebagai berikut agar terhindar dari kebangkrutan. Mm-mm. Antara lain, menjaga keseimbangan antara uang dan pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas politik dan sosial, dan menjaga pengelolaan utang dan tidak mencetak uang secara berlebihan begitu. Wah, Nah, udah kena semua itu kita di zaman itu. Hmm. iya, ini kacau nih. Coba mana cuplikannya yang lain lagi. Dia sebagai investor yang paham seluk-beluk perekonomian global, Ray Dalio juga menuangkan gagasan dalam buku. Paling populer adalah The Changing World Order, Why Nations Succeed dan Fail, itu tahun Hmm. 2021 yang berisi gagasan soal Hmm. memprediksi negara bisa berhasil dan Hmm. gagal begitu. Ini buku ini banyak menjadi panutan para ekonom begitu ya Mas Hmm. Hersu. Hmm. Dan buku itu berisi perjalanan negara menuju keberhasilan hingga kegagalan yang bisa memberi pelajaran Hmm. setiap pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Dia juga menyebut negara-negara di seluruh dunia yang akan mengalami pertumbuhan dan kemunduran dan dengan mengacu pada perjalanan Inggris, Belanda, dan Cina begitu. Dan apa saja yang dilakukan oleh negara-negara itu. Jadi ada tahapannya kurang lebih seperti ini, ada 5 siklus, yaitu kebangkitan, keemasan, puncak, krisis, dan akhirnya kolaps. Nah, kita sudah sampai di mana ini? Jangan-jangan kita baru kebangkitan, keemasan juga belum, tapi sudah krisis, Hmm. melewati keemasan dan puncak begitu kan? Ini masih menjadi tanda tanya karena dia tidak mau berbicara Yep. apa-apa untuk menjelaskan sikapnya begitu. Oke. Mau ditambah lagi isunya atau kita cukupkan kita akhir pekan? Ini udah berat banget ini topiknya ini. Iya, iya, iya. Ini kalau saya rasa Mas Ersu yang dari pihak luar yang Hmm. apa berinvestasi di Indonesia begitu. Saya rasa mereka juga akan bertanya-tanya kenapa seorang Ray Dalio ini mundur Hmm. gitu. Apa sebabnya? Apa yang ada dalemannya Indonesia itu apa? Hmm. Jadi makanya tadi Mas Ersu mengatakan bahwa wah sangat serius ini. Iya, sangat serius karena orang kemudian berspekulasi begitu Hmm. kan. Ya, Sementara kita ini sekarang sedang membutuhkan banyak sekali ya, investor. ya, Tapi seorang pengelola investasi yang digadang-gadang menjadi salah satu mastermind-nya atau penasehat dari Danantara malah justru mundur ya. gitu. Oke. Oke, Mbak Agi, ya kita jangan tambahin lagi. Ini ini sangat serius ya kasus ini dan juga tapi sebenarnya bukan karena dia mundur kemudian kemudian itu kita jadi berantakan, bukan. Tapi dia mundur gitu ya karena ya dia melihat tanda-tanda semacam itu gitu yang dia pikir tidak punya kapasitas untuk membenahi itu karena itu lebih pada kebijakan pemerintah kan bukan kebijakan di bisnis seperti Danantara gitu. Iya, 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 betul. Dan sampai sekarang ini masih kabar ya. Ini Yes, masih kabar, tapi kabarnya sangat kuat begitu. sangat kuat. Jadi Oke. masih menunggu klarifikasi dari Ah, Redalio gitu. Dan oke. tentunya ada orang mungkin mendengarkan podcast kita, mereka akan mengatakan pesimis amat sih, seneng Hmm. banget kalau Redalio mundur. Iya, masalahnya tanda-tanda itu dibarengin dengan pada saat yang kurang lebih sama itu ada pengangkatan di Enggak. BUMN. Ini Hmm. masalahnya Hmm. itu tadi kan apa Anggaraka Prabowo menggawangi menjadi komut pengawas begitulah Hmm. ya, Hmm. komisaris utama tuh sebagai pengawas perusahaan tersebut, perusahaan besar begitu. Hmm. Hmm. Dan kita melihat jejaknya mungkin dia akan lebih tepat misalnya di Komdiji begitu ya. Hmm. Tapi ketika dia kemudian memegang juga Telkom, nah ini tepat ataukah tidak? Ya. Barangkali ini juga kan ini BUMN yang nanti akan diawasi dan Hmm. akan dinasihati oleh oleh Redalio begitu. Kalau Oh kondisinya iya. sekarang seperti itu,
apa PT Semen Indonesia begitu ada berdasarkan kita bisa melihat ini orang iparnya Jokowi yang tadinya sudah di mana Jasa Marga bertahun-tahun, kemudian bertahun-tahun juga di BNI, Iya. terus kemudian juga sekarang ini diangkat, ada nuansa politiknya lah kalau itu gitu. Nah, Mm-mm. yang disebutkan tadi berdasarkan apa pengaruh orang dalam, Iya. berdasarkan Mm. juga pengaruh politik dan sebagainya itu tidak Ya, sehat begitu. oke. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini sampai ketemu lagi. Em, saya Hirsu Benarif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.